Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B. Di sini saya Aisyah Kinaya Antoni dengan BP 041. Saya Najmi Apriliaska dengan BP 048. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan juga faktor pendorong terbentuknya dari mobilitas sosial. Stay tune guys. Dah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status sosial seseorang atau juga kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Mobilitas ini juga bisa dalam satu generasi atau intragenerasi maupun antar generasi. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, mobilitas sosial itu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Di sini bentuk mobilitas sosial vertikal ini yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang, baik itu naik atau turun, yang menyebabkan seseorang itu berpindah status. Contohnya seperti yang awalnya dia bekerja sebagai buruh pabrik, sekarang dia bekerja sebagai manajer dari satu perusahaan. Yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Di sini maksudnya terjadi perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang, namun pada garis status sosial dia yang pertama. Contohnya seperti seorang guru yang bekerja atau yang bertugas di sekolah negeri, ia pindah tugas ke sekolah swasta lainnya, namun pada instansi pendidikan yang sama. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk mobilitas sosial intergenerasi, yang mana pada bentuk mobilitas sosial ini terjadi perubahan status seseorang atau sekelompok orang itu antar generasi, yang mana contohnya adalah seorang anak yang sekarang memiliki ekonomi yang sangat baik ketimbang ekonomi orang tuanya pada saat dulu dia masih kecil-kecil. Di sini contohnya yaitu pekerjaan seorang anak yang bekerja sebagai seorang dokter, sedangkan orang tuanya pada saat muda dulu bekerja sebagai seorang petani. Baik, yang keempat yaitu bentuk mobilitas sosial intragenerasi, yang mana pada bentuk mobilitas sosial ini terjadi perubahan status seseorang di satu generasi tersebut. Contohnya yaitu seseorang yang bekerja sebagai buruh pabrik dan ia berhasil menjadi seorang manajer atau petinggi dari perusahaan tersebut, sehingga untuk generasi selanjutnya dia akan mewarisi apa yang telah dia lakukan atau pencapaian telah dia dapatkan kepada anak cucunya nanti. Sekian, terima kasih. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor individu, yaitu poin pertamanya ada keterampilan dan kemampuan. Seperti orang yang memiliki bakat, kecakapan dan keuletan itu lebih mudah mengalami mobilitas ke atas. Yang kedua itu ada faktor sosial. Yang poin pertamanya itu ada struktur masyarakat, yaitu masyarakat terbuka atau open stratification system. Ini lebih memungkinkan lebih memungkinkan mobilitas daripada masyarakat tertutup. Yang untuk poin keduanya ada lembaga pendidikan. Ini dia memberikan ilmu dan keterampilan untuk menunjang status sosial. Untuk poin ketiganya itu ada struktur organisasi dan politik, yaitu keikutsertaan dalam organisasi itu bisa memperluas relasi dan mempercepat mobilitas sosial. Untuk faktor ketiganya itu ada faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi dan peluang masyarakat itu sangat mempengaruhi mobilitas sosial. Kayak akses terhadap sumber daya itu ada kayak modal, informasi, dan jaringan kerja itu akan memperbesar peluang mobilitas sosial. Untuk faktor-faktor selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya faktor pendorong atau pembentuk terjadi mobilitas sosial yang keempat yaitu faktor kebudayaan. Di sini
kebudayaan juga dapat mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Karena di sini terjadinya interaksi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan status sosial dari seseorang atau dari sekelompok orang. Yang kelima yaitu faktor pendorongnya adalah politik. Di sini politik juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya mobilitas sosial karena di sini pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi dan mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial karena mempertimbangkan faktor lingkungan, faktor ekonomi dan lain sebagainya kepada masyarakat atau seluruh penduduk yang ada di bawah pemerintahannya. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu dari segi perkawinan. Di sini perkawinan atau pernikahan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial karena di sini terjadinya pertukaran atau percampuran dua anggota keluarga yang berbeda, yang memiliki perbedaan kebudayaan, suku, sehingga ia membaur menjadi satu, yang mana ini akan mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial baik itu vertikal maupun horizontal di antara dua keluarga atau pasangan dari pernikahan tersebut. Baik, sekian penjelasan kami mengenai materi mobilitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Saya Aisyah Antoni. Saya Najmi Aprilia Aska. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.